Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Harisa Putra, NIM 19130152 dengan jurusan Hukum Tata Negara, eh, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Supardi. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan mengenai pengertian hukum administrasi negara. Langsung saja tanpa basa-basi, langsung poin yang pertama, yaitu pengertian hukum administrasi negara. Yang mana menurut L.J. van Apeldoorn, beliau menafsirkan pengertian hukum administrasi negara ini sebagai keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan tersebut. Sedangkan pengertian umumnya, yaitu hukum administrasi negara merupakan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara ini menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Kemudian untuk poin yang selanjutnya mengenai istilah dan definisi hukum administrasi negara, yang mana hukum administrasi negara ini berasal dari negara Belanda, yakni administratif rechts atau bestuursrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administrasi di luar dari legislatif dan yudisial. Jika di Prancis itu disebut dengan droit administratif, kemudian yang di Inggris itu disebut dengan administrative law, sedangkan di Jerman itu disebut dengan Verwaltung Rechts. Untuk pengertian hukum administrasi negara yang menurut para ahli, saya akan membacakan sekitar 4 saja. Yang pertama menurut R. Abdul Jamali, yang mana beliau mengatakan hukum administrasi negara ini adalah peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara tersebut berfungsi. Kemudian menurut Kusumadi Puitjosowejo, beliau mengatakan hukum administrasi negara ini merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Kemudian menurut E. Utrecht, beliau mengatakan hukum administrasi negara merupakan hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Yang terakhir menurut Van Apeldoorn, beliau mengatakan hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian untuk poin selanjutnya mengenai sejarah lahirnya hukum administrasi negara, yang mana sejarah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan di negeri Belanda ini disatukan dalam hukum tata negara yang disebut dengan State and Administrative Rechts, yang pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam itu baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara, dan Mr. Vecting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. Kemudian pada tahun 1948 itu Universitas Leiden mengikuti jejak dari Universitas Amsterdam. Mereka memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Kemudian untuk yang di Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua pada Rijkshogeschool
itu di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah, itu kalau nggak salah disebut dengan Stat and Administrative Facts, yang diberikan oleh Mr. Logeman sampai tahun 1941. Kemudian baru pada tahun 1946 itu di Universitas Indonesia di Jakarta hukum administrasi negara ini dan hukum tata negara ini diberikan secara tersendiri atau sudah dipisahkan. Kemudian kita membahas poin selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, yang mana isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara ini yang menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administrative Facts, memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya itu dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum perdata, kemudian hukum pidana, setelah itu hukum administrasi negara. Yang pertama hukum tata negara itu beliau membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama itu pemerintahan, yang pertama yaitu pemerintahan, yang kedua peradilan, yang ketiga polisi, kemudian perundang-undangan. Itu hukum tata negara ini disebut dengan Staatsrecht. Kemudian yang untuk hukum perdata itu disebut dengan Burgerrecht. Untuk yang hukum pidana disebut dengan Strafrecht. Untuk yang hukum administrasi negara atau disebut dengan Administrative Rights itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama hukum pemerintahan atau Bestuursrecht, kemudian hukum peradilan yang mana dibagi lagi menjadi hukum acara pidana, hukum acara perdata. Setelah itu hukum peradilan administrasi negara, kemudian ada lagi hukum kepolisian serta hukum proses perundang-undangan atau disebut dengan regular rechts. Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, beliau mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama hukum tentang dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Selanjutnya hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Selanjutnya hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Setelah itu hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Setelah itu hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi beberapa seperti hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, setelah itu hukum administrasi material, dan yang terakhir hukum administrasi perusahaan negara. Barulah selanjutnya yang untuk yang ruang lingkup terakhirnya adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Mungkin hanya itu saja pembahasan atau materi yang berasal dari kelompok 1, yang mana kelompoknya hanya saya sendiri. Jika ada yang kurang dari materi ini, saya mohon maaf. Kemudian hanya disinilah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.